Pagi hari ini kita akan membahas satu tema, rasa takut, rasa khawatir, dan berharap hanya kepada Allah. Begitu juga ditambah dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf wal raja' wal mahabbatullah. Ini adalah satu sikap yang dimunculkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Seringkali dalam ayat-ayat Al-Quran kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ad-dunya la'ibun. Kehidupan dunia itu kesenangan sementara. Istilah orang Jawa, mampir ngombe. Ada kehidupan yang unlimited, kehidupan yang tidak terbatas. Itulah kehidupan akhirat. Kita hidup di dunia ini sementara. Masing-masing punya tiket. Ada yang 50 tahun lebih 1 jam. Ada yang 60 tahun lebih 5 detik. Ada yang 70 tahun lebih 5 hari. Kita ini cuma giliran menunggu. Bahkan ada yang baru 2 hari sudah diambil sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa inna yawman 'inda rabbika alfis sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, 1 hari di sisi Allah atau di akhirat sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan kalian. Artinya perbandingan antara akhirat dan dunia 1:1000. Jadi kalau kita melakukan hitungan matematis, contoh, kalau kita dikasih umur oleh Allah untuk hidup di buminya Allah ini 60 tahun, berarti 60 per 1000 kali 24 jam, ketemu 1 jam 44 menit. Jadi kalau Bapak Ibu dikasih waktu oleh Allah, tiket hidup di buminya Allah 60 tahun, berarti perbandingan akhirat cuma 1 jam 44 menit. Pertanyaan kita, apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah dengan 1 jam 44 menit itu? Padahal kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi diri, kita dikasih waktu oleh Allah sehari semalam 24 jam utuh, tidak dikurangi oleh Allah. Tapi kalau kita terus melakukan muhasabah, banyak waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang lagho, sia-sia. Oleh karena itu, jangan sekali-kali, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mengandalkan umur. Tidak akan sampai. Istilah orang Jawa, mboten nutut. Tidak akan sampai. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan spirit, memberikan motivasi, memberikan semangat kepada umatnya. Lakukan akselerasi amal soleh. Percepatan amal, lompatan-lompatan amal. Jangan mengandalkan umur. Tidak akan sampai. Oleh karena itu Allah ingatkan tentang kehidupan akhirat dalam surah Al-Isra ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man aradal akhirah. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, kemudian dia bersungguh-sungguh ke arah akhirat itu, wa huwa mu'minun, sedang dia beriman kepada Allah, dia mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Ulaika kana sa'yuhum maskura. Mereka itu, kata Allah, hamba-hamba Allah yang akan diberikan maskura, kebaikan dari sisi Allah, fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Isra ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walal akhirah akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Kata Allah, kehidupan akhirat itu lebih tinggi derajatnya dan lebih akbar, lebih besar fadilahnya, keutamaannya. Oleh karena itu Allah dan Rasulnya memberikan spirit, memberikan semangat, condongkan hidupmu kepada akhirat. Kehidupan akhirat itu unlimited, tidak terbatas. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, utamakan akhirat, utamakan akhirat. Apa maknanya? Jadi semua aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi untukmu ya Allah. Itulah berarti dia sudah mencondongkan kehidupannya terhadap kehidupan akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, man kana dunya hamman farakallahu alaihi amrah. Barang siapa yang ambisinya, niatnya, motivasinya untuk dunia, farakallahu alaihi amrahu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan kehidupannya. Wa ja'alla faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah fakirkan, Allah miskinkan hatinya, Allah miskinkan kalbunya, sehingga akhirnya kurang terus, tidak pernah merasa cukup, tidak ada qanaah, barokah Allah dicabut,
dalam hidup dan kehidupannya. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah. Dan dunia yang datang kepada dia hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Rasulullah, wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Barang siapa yang niatnya, motivasinya, ambisinya untukmu ya Allah, untuk akhirat, Allah kumpulkan semuanya. Artinya Allah mudahkan kehidupannya, baik fit dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ghinahu fi qalbihi. Allah kayakan hatinya. Allah kayakan kalbunya. Wadah dunya wahya raqimatun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih awal pemula, kalau orang baru ngaji, tawazun, seimbang dunia dan akhirat. Tapi kalau sudah sering ngaji, Allah dan Rasulnya memerintahkan condongkan kehidupanmu dalam kehidupan akhirat. Utamakan akhirat. Kita hidup di dunia sebentar. Tapi ternyata Masya Allah, proses seorang hamba Allah untuk menuju Allah, fase perjalanan manusia menuju yaumil ba'ts, panjang sekali. Kalau kita mengira dengan mati itu selesai semua masalah. Saya kira banyak orang yang kepingin cepat mati. Tapi ternyata setelah kematian, setelah al-maut menjemput kita, ada kehidupan yang unlimited, tidak terbatas. Dan itu prosesnya cukup panjang sekali. Makanya banyak manusia yang takut mati. Karena setelah mati ada kehidupan yang unlimited, tidak terbatas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Setelah kita dari alam dunia, kalau sudah al-maut menjemput kita. Makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah ingat akan pemutus kelezatan, yakni al-maut, kematian. Kita disuruh banyak-banyak ingat mati. Kalau kita sering kali mengingat mati, kita banyak dzikrul maut, insya Allah ada motivasi, ada semangat untuk memperbanyak sangu setelah kematian. Untuk nabung terus, memperbanyak sangu untuk mati kita setelah kematian kita. Tidak ada lain, sangu itu adalah amal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah SAW, beliau berlomba-lomba. Begitu ketemu pada Rasulullah, seringkali para sahabat bertanya langsung pada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal ahabu ilallah. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah memberikan jawaban, qala as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Datang lagi seorang sahabat, ya Rasulullah, ayul amal afdalu. Amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fi sabilillah. Yaitu beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah. Datang lagi sahabat dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, ayul amal afdalu. Amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah memberikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa hajjan mabrura. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan haji yang mabrur. Karena haji yang mabrur itu tidak ada lain, balasannya adalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi Thauban radhiyallahu anhu. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, ayul amal afdalu. Amal apa yang punya nilai fadail, keutamaan? Rasulullah memberikan jawaban, qala istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah, jangan kalian menghitung-hitungnya. Wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'minun. Dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Bahkan ketika Rasulullah bertemu dengan sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu, wahai Abu Darda, maukah kamu aku tunjukkan satu aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, dan nilai pahalanya melampaui ibadah salat, puasa, dan sedekah? Bala ya Rasulullah. Qala
Al-islah dzatil baini. Ada aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, yang nilai pahalanya melampaui ibadah salat, saum dan sedekah, yaitu al-islah dzatil baini, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, biasanya kalau sudah Rasulullah ngasih kabar seperti ini, biasanya jarang yang mau, sedikit yang mau. Paling banyak bukan jadi juru damai, tapi jadi kompor. Bahkan Abu Darda diberi kabar lagi oleh Rasulullah, ya Abu Darda, ada satu aktivitas amal yang bisa mengangkat derajat, yang bisa menghapus dosa. Bala ya Rasulullah, qala dzikrullah, berzikir kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ada zikir yang ringan tapi berat timbangannya nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah wa bihamdihi. Bahkan Syekh Muhammad Zamil Zainu, beliau adalah Imam Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah, beliau istiqamah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Beliau sampaikan pengalaman rohaninya. Beliau sebagai Imam Masjid Nabawi, ketika beliau dihadapkan oleh problem yang berat, Masya Allah, Allah berikan kemudahan, tahap demi tahap. Ketika beliau diuji oleh Allah dengan sakit yang berat, Allah masfi, Allah maha menyembuhkan, Allah berikan kesembuhan, Masya Allah. Bahkan Rasulullah SAW khusus memberi taujih, memberikan nasihat, khusus wasiat Rasulullah kepada kalangan nisa, kepada kaum wanita. Ya ma'saran nisa, ya ma'saran nisa, tasaddaqna, sedekahlah, wa aktsiru al-istighfar. Jadi Rasulullah khusus memberikan wasiat kepada kaum wanita dua, sedekah dan perbanyak istighfar. Karena Rasulullah mengabarkan nanti di neraka banyak kaum wanita. Oleh karena itu Asma binti Abu Bakar, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa supaya saya tidak mayoritas di neraka itu, bagaimana caranya? Yaitu tadi, sedekah dan perbanyak istighfar. Ini khusus wasiat Rasulullah kepada kaum wanita. Begitu juga kita semuanya ini. Ba'dal subuh, ba'dal asar, kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka wa ana ala wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya. Wa abu bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah mengabarkan kalau kita baca Sayyidul Istighfar ba'dal asar, malam hari kematian menjemput kita. Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ba'dal subuh kita baca Sayyidul Istighfar, siang hari al-maut, kematian menjemput kita, jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimah-kalimah Allah. Padahal ini fadilahnya seperti ini, Pak. Tapi kadang-kadang karena kesibukan kita, yang ingat terus ayatnya apa? Laliyun, lali, lupa. Padahal fadilahnya Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah al-maut menjemput kita, kita akan pindah dari alam dunia kepada alam barzah, alam kubur. Oleh karena itu Rasulullah SAW seringkali mengingatkan pada umatnya banyak-banyak berlindung kepada Allah dari azab kubur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, apakah ada azab kubur? Qala, na'am, iya. Azab kubur itu hak. Yang diazab, yang disiksa di dalam kubur, tidak hanya roh, tapi jasad juga. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu banyak-banyaklah kalian berlindung pada azab kubur. Ketika kita sholat, tahiyat akhir, selesai kita baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat,
wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Jangan lupa, jangan dilupakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah pada saat kami hidup dan pada saat kami mati. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah al-masiihid dajjal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Begitu juga kita pada saat sujud akhir. Jangan dilupakan 3 doa. Allahumma in as'alukal husnal khatimah. Allahumma in as'alukal husnal khatimah. Ya Allah, berilah aku akhir yang husnul khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berilah aku rezeki berupa taubatan nasuha sebelum kematianku ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama-Mu ya Allah. Karena apa? Apakah nanti ketika mendekati kita menghadapi sakratul maut, kita tetap istiqamah dalam iman kepada Allah? Masih tanda tanya. Rasulullah mengabarkan dalam satu hadis, ada orang itu awalnya Masya Allah amalan surga yang dia lakukan, sampai surga itu tinggal sehasta. Pada saat mendekati sakratul maut, dia lakukan amalan neraka, sehingga kata Rasulullah dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ada juga orang yang awalnya dia melakukan amalan neraka. Istilah bahasa kita sudah bobrok, Pak. Sudah molimo, sudah dilakukan, sudah bobrok, sudah. Sampai mungkin masyarakat sudah mengisolasi dia. Tapi Masya Allah, akhir kehidupannya ketika dia menghadapi naza, menghadapi sakratul maut, Masya Allah dia lakukan amalan-amalan jannah. Ketika mau menghadapi kematian, dia lakukan amalan jannah, amalan surga. Masya Allah, Rasulullah mengabarkan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari peringatan Rasulullah ini, kita tidak boleh pede, apalagi pede banget. Kadang-kadang kalau sudah, ini saya calon penghuni surga VVIP, jadi sudah pede banget gitu loh. Ya Allah, miris kadang-kadang. Awalnya Masya Allah luar biasa, mau meninggal, dia terhipnotis oleh anaknya, ikut aliran sesat sampai meninggal. Naudzubillah min dzalik. Makanya kenapa kita mohon pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang bolak-balikkan hati, teguhkan hati hamba-Mu ke dalam agama-Mu. Makanya karamah, kemuliaan yang diinginkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karamah yang diinginkan oleh kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang soleh, yaitu karamah dalam istiqamah, dalam iman kepada Allah. Itu yang terus dimohonkan. Istiqamah dalam mentauhidkan Allah. Kenapa? Fadilahnya luar biasa. Rasulullah mengabarkan dalam satu hadits qudsi. Berarti kalau hadits qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil khotoya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu tidak berbuat syirik, kamu tetap istiqamah mentauhidkan Allah, tetap istiqamah dengan kalimat la ilaha illallah, ataituka biqarabiha maghfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Jadi berarti 0, 0, kosong, kosong. Bersih dia menghadap Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah perintahkan kepada malaikat Israfil dengan tiupan Asur, tiupan sangkakala yang pertama, itu tanda kehancuran alam semesta ini. Setelah itu Allah perintahkan pada malaikat Israfil untuk meniupkan Asur, tiupan sangkakala yang kedua, itu tanda yaumil ba'ats, dibangkitkan manusia dari alam kubur. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah mengabarkan ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, semuanya dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, mboten sandalan, tidak beralas kaki, semua digiring di padang mahsyar. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim, padang mahsyar kita itu tempatnya di biladi Syam, di bumi Syam, tapi alamnya sudah beda, bukan alam dunia, tapi alam akhirat. Satu hari di padang mahsyar perbandingannya sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia.
Jadi kita satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Rasulullah mengabarkan matahari didekatkan sepanjang 1 mil. Keringat manusia ada yang sampai mata kakinya, keringat manusia ada yang sampai ke lututnya, keringat manusia ada yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada keringat manusia yang sampai menenggelamkannya. Semua itu tergantung amal-amal solehnya ketika dia hidup di dunia. Kemudian yang sangat kita tunggu yaitu syafaat. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah dalam ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Syafaat itu harus atas izin Allah. Yang diberi izin oleh Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya semampang kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya sebagaimana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maknanya Allah dan para malaikat memuji Nabi. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada nabimu dan ucapkan salam sebagai tanda penghormatan kepada beliau. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita bersolawat kepada Nabi itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menegaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Artinya kalau kita bersolawat kepada Nabi 1 kali, Allah curahkan rahmat. 10 rahmat akan diturunkan oleh Allah. Kita masuk surga bukan karena amal kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Pertama kali amal manusia yang dihisab pada hari kiamat nanti adalah salat. Kalau salatnya baik, amalan yang lainnya akan jadi baik. Kalau salatnya jelek, amalan yang lainnya akan jadi jelek. Makanya kenapa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti aku salat. Ini yang pertama kali akan dihisab nanti di yaumil qiyamah. Bergeser ke pembagian catatan amal. Berbahagialah mereka yang mendapatkan nanti di yaumil qiyamah, mendapatkan catatan amal di tangan kanannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan catatan amal-amal kita di tangan kanan kita. Ya Allah, berilah pertolongan ya Allah. Kemudian yaumil mizan. Kalau di dunia kita tidak pernah mendapatkan keadilan, tapi nanti di yaumil qiyamah, pada saat di yaumil mizan, Allah tegakkan keadilan seadil-adilnya. Bergeser lagi ke Al-Khawtun Nabi. Ulama-ulama hadis mencoba mengumpulkan hadis-hadis sahih dalam kutubus sittah dengan matan hadis yang sama Al-Khawtun Nabi. Itu ditemukan kurang lebih 34 hadis sahih tentang Al-Khawtun Nabi. Telaga Nabi itu kata Rasulullah, panjangnya sepanjang perjalanan 1 bulan, lebarnya sepanjang perjalanan 1 bulan, warnanya lebih putih dari susu, rasanya lebih manis dari madu, gayungnya sebanyak bintang di langit, harumnya lebih harum dari misik. Manakala umat Rasulullah mampu meminum telaga Al-Kautsar, air telaga Al-Kautsar, dijamin tidak akan haus selama-lamanya. Karena pada saat itu puncak-puncaknya kehausan manusia. Tapi dari 34 hadis sahih yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kelompok umat Rasulullah yang nanti di yaumil qiyamah pada saat itu puncak kehausan manusia. Begitu dia mendekat, tersingkir. Begitu mendekat, tersingkir. Siapa 2 kelompok umat Rasulullah itu? Yang pertama, ahlul bid'ah. Dia menyelisihi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, ahlul maksiyah. Ahlul maksiyah itu siapa? Yaitu umat Rasulullah yang ketika hidup di dunia, dia membenarkan kebohongan pemimpinnya, kebohongan penguasanya, dan mendukung kezaliman pemimpinnya atau mendukung kezaliman penguasanya. Mereka nanti akan tersingkir dari Al-Khawtun Nabi, telaga Nabi. Kemudian ujian keimanan seseorang, Allah pisah yang mukmin sendiri, yang munafik sendiri.
Baru setelah itu, sebelum Allah bentangkan jembatan Sirat, Allah kabarkan dalam surah Al-Isra ayat 97, Allah perintahkan pada malaikat, seret, kumpulkan al-Yahud wan Nasara wal musyrik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang musyrik, kumpulkan mereka, seret mereka. Artinya bukan dengan kakinya dia berjalan, tapi dengan wajahnya dia berjalan. Seret mereka dan campakkan ke dalam neraka jahanam abadan, selama-lamanya. Baru Allah bentangkan jembatan Sirat, titian Sirat. Rasulullah mengabarkan jembatan Sirat lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Kedua tepinya ada besi-besi pengait dan duri-duri, dan itu bisa mencapik-capik daging-daging manusia. Selamatnya umat Rasulullah ketika melewati jembatan Sirat bukan karena banyaknya harta, banyaknya jabatan, kedudukan, pangkat, banyaknya, semuanya tidak, tapi selamatnya seseorang umat Rasulullah ketika melewati jembatan Sirat karena amal-amal soleh yang dibangun ketika dia hidup di buminya Allah, di dunia ini. Itu yang akan mempercepat melewati titian Sirat. Ada yang kena laundry. Jadi laundrynya di neraka jahanam itu bahannya bukan dari suf, bukan dari rinso, tapi bahan bakarnya dari batu dan manusia. Semakin banyak manusia ditenggelamkan ke dalam neraka jahanam, semakin membara api itu. Makanya kita mohon perlindungan pada Allah. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam. Kemudian masih umat Rasulullah yang selamat, masih ada jembatan. Di situ sesama mukmin saling mengqisas. Dan akhirnya, endingnya, puncaknya Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adzima, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Artinya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi tauhid wa sunnah. Ati Allah wa ati Rasul. Jaminannya jannah. Tauhid wa sunnah. Lawannya tauhid, syirik. Lawannya sunnah, bid'ah. Jadi kunci surga tauhid wa sunnah. Kunci neraka syirik dan bid'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita memperhatikan kehidupan orang-orang soleh dulu, kehidupan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang soleh dulu, apa yang memotivasi, yang mendorong mereka untuk memperbanyak ibadah dan istiqamah dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Jadi ternyata para sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang soleh dulu, apa yang mendorong mereka untuk memperbanyak ibadah dan istiqamah pada ati Allah wa atiur Rasul? Kuncinya al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah, dan ar-raja, berharap kepada Allah, dan mahabbatullah, dibangun kecintaan kepada Allah. Al-khauf minallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa al-khauf minallah? Kita takut, harus ada rasa takut akan azab Allah. Ini adalah rasa takut yang menjadi bukti sehat iman kita. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman kita bertambah kalau kita bangun dengan ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Iman kita bisa drop kalau kita bangun dengan kemaksiatan. Jadi adapun kadar wajib dari rasa takut ini hendaknya mengandung dua konsekuensi. Yang pertama, hendaknya al-khauf minallah ini mendorong kita untuk melakukan kewajiban sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Wujud konkretnya kita perbanyak amal-amal soleh, baik yang fardu maupun yang sunnah. Oleh karena itu Rasulullah memberikan kunci. Kalau kita, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin menaikkan derajat kita dari al-muhib lillah menjadi al-mahbub minallah, dari hamba yang cinta kepada Allah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, kuncinya ihya'us sunnah, menghidup-hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hendaknya ras al-khauf minallah itu mencegahnya dia dari perbuatan hal yang haram, fahsya dan mungkar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita takut akan azab Allah, kita harus al-khauf, takut akan makarnya Allah. Dari apa?
Kita khawatir dari Islam berbalik kepada kafir. Ini kita harus takut, Pak. Betapa banyak orang yang sudah dia tidak taunya dia keluar, dia murtad gara-gara perkawinan. Dia murtad gara-gara fulus. Murtad gara-gara jabatan. Nah ini, naudzubillah min dzalik. Saya tanya kepada para jamaah, kafir asli dengan kafir murtad lebih berbahaya mana? Kafir murtad. Kenapa? Allah ingatkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadda minkum an dinihi. Barang siapa keluar dari agama Allah, artinya murtad, fayamutu wa huwa kafirun. Kemudian dia mati dalam keadaan kafir, tidak balik lagi ke Islam. Murtad dia, sampai mati dia murtad. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sia-sia kebaikannya dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ulaika ashabun nar. Mereka ini calon penghuni neraka. Hum fiha khalidun, selama-lamanya, abadi. Naudzubillah min dzalik. Dan kita takut akan makar Allah. Berbaliknya dari kita sunnah, dari kita menghidupkan sunnah, kita akhirnya gara-gara lingkungan kita, gara-gara teman kita, gara-gara ini. Makanya al-mar'i ala dini khalil falyanzur ahadukum mayu khalilu. Rasulullah merintahkan, agama seseorang tergantung agama temannya. Oleh karena itu, lihatlah dia, seseorang di antara kalian, lihatlah dia dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia bergaul. Artinya bi'ah, lingkungan itu sangat besar pengaruhnya. Dan kita takut akan makar Allah dari taat menuju maksiat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita harus takut akan azab Allah, takut akan makarnya Allah. Dan kita munculkan al-khauf minallah, rasa khawatir. Jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Sekaligus pada saat itu munculkan ar-raja, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah. Jadi kalau al-khauf minallah, al-khauf wal raza, ini kita munculkan dalam hidup dan kehidupan ini, insya Allah Allah akan memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita menghadap Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ar-raja, berharap kepada Allah. Ini adalah husnudzon, prasangka baik seorang hamba kepada Robnya di saat rasa takut lebih mendominasi. Adapun kondisi ar-raja kepada Allah, yang pertama, lebihkan berharap kepada Allah ketika kita mendapatkan kesulitan yang besar, khususnya pada saat kita menghadapi sakratul maut. Makanya Rasulullah mengingatkan, lakinu mautakum an la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang lagi nazak itu dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, lebihkan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah ketika kondisi kita aman. Ketika kita menjalani kehidupan itu kita ada rasa aman, itu lebihkan al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah, rasa khawatir jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Supaya kita menjadi hamba Allah yang tawaddu, tadarru, merendah di hadapan Allah. Yang ketiga, kumpulkan antara al-khauf wal raza. Kumpulkan antara rasa takut, rasa khawatir, dan berharap, roja kepada Allah ketika menghadapi dua hal di atas. Yaitu ketika kita menghadapi sakaratul maut dan ketika kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Munculkan, kumpulkan semuanya. Al-khauf minallah dan ar-roja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Madarius Shalihun juz 1 halaman 27, beliau mengambil satu khulasa, satu kesimpulan. Dua rojak yang terpuji, dua rasa berharap yang terpuji, kata beliau, adalah seseorang yang melakukan ketaatan pada Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Sebagaimana kita diingatkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratan mustaqiman, dan sesungguhnya yang kami perintahkan ini, kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, jangan kalian mencari jalan-jalan yang lain. Fattafarraqu bikum an sabilihi, karena jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah yang lurus itu. Dzalikum wasaqum bihi, yang demikian ini kami perintahkan kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Makanya kalau dia lakukan, artinya dua roja berharap ketika dia melakukan ketaatan pada Allah sesuai dengan petunjuk Allah, maka dia adalah orang yang mengharap pahala dari sisi Allah. Dan yang kedua, seseorang yang terlanjur melakukan dosa, ada khilaf, dia lakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah.
maka dia adalah orang yang mengharap ampunan dari Allah, kemaafan dari Allah, kebaikan, kemurahan, kelembutan, dan kemuliaan dari Allah. Makanya, Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, tempatnya khilaf dan dosa. Oleh karena itu, kita cepat-cepat bertobat kepada Allah. Masya Allah, bahkan Allah mengabarkan dalam surah Al-Mu'min ayat 7-8 itu. Nanti di yaumil qiyamah, ada sebuah keluarga muslim. Masya Allah, mereka nanti di surganya Allah akan reuni kembali, akan dipertemukan kembali, istri, suami, istri, anak, dan cucu-cucunya. Masya Allah, siapa keluarga itu yang dikabarkan oleh Allah? Itu terus didoakan oleh para malaikat pemikul ars, yaitu keluarga-keluarga muslim yang mengajak anggota keluarganya untuk tetap istiqamah, mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, dan keluarga yang senantiasa mengajak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Mereka akan diketemukan kembali di surganya Allah. Dia dimasukkan bersama-sama suami, istri, anak, cucu-cucunya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adapun kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, rojak yang ketiga ini yang tercela, yaitu seseorang bergumul dengan keteledoran, ghaflah, lalai, dosa, bergumul dengan dosa, lalu dia mengharap rahmat Allah tanpa beramal, tanpa tobat. Itulah orang yang terperdaya, orang yang berangan-angan dan dia harapan-harapan dosa. Ini yang paling tercela ini. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kesimpulannya, takutlah engkau kepada Allah hingga tidak ada yang lebih engkau takuti kecuali Allah. Dan berharaplah dengan harapan yang lebih besar dari rasa takutmu kepada selain Allah. Dan cintailah manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah.